Assalamualaikum, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Bota Ramadu Purba, NIM 21 0101 2014 0094 dari Teknik Sipil Universitas Diponegoro. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang Value Engineering Report and Recommendation City of Hercules Intermodal Transit Center. Pertama, diskusi proyek. Laporan Value Engineering ini merangkum peristiwa studi VE yang dilakukan oleh Kota Hercules dan difasilitasi oleh HDR Engineering. Subjek penelitian ini adalah proyek Hercules Intermodal Transit Center, proyek fase 1. Studi VE dilakukan 30 Maret sampai 2 April 2010. Tujuan dan kebutuhan proyek. Tujuan dari proyek yang diusulkan adalah untuk meningkatkan mobilitas lokal dan regional serta pilihan transportasi dengan menyediakan layanan angkutan baru dan yang diperluas dengan kondisi antar moda yang akan mendorong penggunaan angkutan umum. Kebutuhan akan proyek ini didorong oleh penduduk di wilayah Teluk San Francisco yang sangat bergantung pada pilihan perjalanan lintas wilayah dan lintas teluk. Meskipun telah menggunakan layanan angkutan umum, kemacetan lalu lintas terus meningkat, mempengaruhi ratusan ribu penduduk by area dan menimbulkan biaya ekonomi dan lingkungan. Keparahan kemacetan akan meningkat di masa depan seiring dengan meningkatnya populasi dan lapangan kerja di wilayah Teluk San Francisco. Proyek yang diusulkan, The City of Hercules, California mengusulkan untuk membangun Intermodal Transit Center atau ITC, peningkatan rel dan jalan raya, serta fasilitas tambahan di lokasi yang berdekatan dengan Teluk San Pablo, bagian dari Teluk San Francisco, kira-kira 1 mil barat laut interstate di Contra Costa. Federal Transit Administration bertindak sebagai agen utama federal untuk proyek tersebut. Area fokus utama proyek yang pertama adalah Transit Loop, ini termasuk Transit Loop Drive baru, jembatan di atas Refugio Creek dan Creekside Park. Yang kedua, Railroad, pemisahan dan penataan kembali sebagai jalur UPRR yang ada. Ini termasuk pembangunan platform rel, dinding penahan, dan jembatan yang melintas Refugio Creek dan relokasi utilitas. Yang ketiga, bangunan stasiun 1, 2, dan 3. Yang keempat, Bay Trail. Ini termasuk jalur East Bay Park Regional District di sepanjang garis pantai dari jalur Pinole ke Victoria by the Bay. Yang kelima, John Muir Parkway. Ini termasuk jalur East Bay Park Regional District di sepanjang garis pantai dari jalur Pinole ke Victoria by the Bay. Yang keenam, Refugio Creek Restoration dari San Pablo Bay ke segmen restorasi yang ada. Selanjutnya adalah kendala dan pengendalian keputusan. Yang pertama, tetap mengikuti jejak laporan dampak lingkungan atau EIR Draft Hercules ITC. Desain untuk yang kedua, desain untuk area stasiun peron pusat kereta atau ferry, penyeberangan pejalan kaki, dan koneksi ke ferry adalah desain 60%. Desainnya baru-baru ini dimodifikasi untuk mencerminkan kriteria waterfront warehouse dari waterfront initiative. Lokakarya umum telah diadakan untuk menerima umpan balik tentang stasiun dan desain negara. Yang ketiga, 60% gambar desain untuk trek, sinyal, dinding penahan, dan platform tengah hampir selesai. Yang keempat, para konsultan secara bersamaan mengerjakan hal-hal berikut. Rencana pelurusan dan restorasi Refugio Creek, John Muir Parkway tahap 2, dan desain Bayfront Bridge, dan fasilitas bus dan akses melalui Transit Loop Drive atau Bridge. Yang kelima, akses sepeda dan pejalan kaki ke ETC melalui Bay Trail dan koneksi melalui John Muir Parkway atau San Pablo Avenue atau Seymour The Ridge Trail akan menjadi komponen kunci dari proyek ini. Yang keenam, standar LEED atau kepemimpinan desain dalam desain energi dan lingkungan digabungkan di seluruh ITC dan pengembangan sekitarnya, termasuk kemungkinan turbin angin kecil di platform tengah dan panel surya di struktur atap platform tengah. Yang ketujuh, konstruksi akan dimulai pada dinding penahan dan relokasi utilitas pada kuartal kedua tahun 2010, kecuali ada penundaan yang tidak terduga. Selanjutnya adalah masalah dan pendorong proyek. Yang pertama adalah rencana untuk gedung plaza atau kafe di Blok 1. Lokasi akses ke stasiun sedang dibahas di tahap 2. Fasilitas komunitas
akan berlokasi di seberang. Jalan dari blok 1 yang terletak di blok J berdekatan dengan fasilitas ITC. Yang ketiga, banyak bumi untuk dipindahkan atau biaya tambahan. Yang keempat, sinyal kereta api bisa bertentangan dengan supply. Yang kelima, tidak ada masalah drainasi yang terlihat karena biaya tambahan yang membebani. Yang keenam, lebih banyak kelengkungan trek daripada yang diamati di peta. Bisa menjadi masalah penandaan rel kereta api. Yang ketujuh, pentingnya menghubungkan bay trail untuk semua penduduk yang tinggal di daerah tersebut. Yang ke-8, kebutuhan untuk membangun John Muir Parkway menggunakan rute angkut. Yang ke-9, relokasi saluran gas tampaknya menjadi penghalang jalan besar. Yang ke-10, stasiun lift limbah juga perlu dipindahkan lebih awal. Yang ke-11, apakah kita perlu menggunakan dinding paku tanah? Yang ke-12, akses melintasi rel kereta api untuk membuat paku tanah. Yang ketiga, yang 13, tidak ada masalah drainasi yang terlihat karena biaya tambahan yang membebani. Yang ke-14, lebih banyak kelengkungan trek daripada yang diamati di peta. Bisa menjadi masalah penandaan rel kereta api. Yang ke-15, pentingnya menghubungkan bay trail untuk semua penduduk yang tinggal di daerah tersebut. Yang ke-16, kebutuhan untuk membangun John Muir Parkway menggunakan rute angkut. Yang ke-17, relokasi saluran gas tampaknya menjadi penghalang jalan besar. Yang ke-18, stasiun lift limbah juga perlu dipindahkan lebih awal. Yang ke-19, apakah kita perlu menggunakan dinding paku tanah? Yang 20, akses melintasi rel kereta api untuk membuat paku tanah. Selanjutnya adalah informasi yang diberikan. Informasi diberikan dapat kita lihat dari tabel berikut. Selanjutnya adalah rekayasa nilai analisis proyek. Yang pertama adalah cost mode. Model disusun untuk mengidentifikasi elemen konstruksi utama atau kategori perdagangan, perkiraan biaya perancang, dan presentasi total biaya proyek untuk item biaya yang signifikan. Model biaya dengan jelas menunjukkan pendorongan biaya untuk proyek yang digunakan untuk memandu tim value engineering selama studi value engineering. Kesimpulan berikut catat oleh tim value engineering mengenai biaya proyek. Stasiun kereta menyumbang 32,3%. Dinding penahan adalah 26,6% dari total proyek. Menyelaraskan rel kereta api lebih dari 8% dari proyek. Merelokasikan saluran gas dan voltage serta serat polioptik mencakup hampir 8% dari total proyek. Untuk cost modenya dapat kita lihat pada gambar di bawah tersebut. Selanjutnya adalah analisis fungsional. Analisis fungsi menghasilkan tampilan unik dari proyek studi ini. Ini mengubah elemen proyek menjadi fungsi, yang menjauh tim value engineering secara mental dari desain aslinya dan membawa konsep fungsional proyek. Fungsi didefinisikan dalam pernyataan kata kerja kata benda untuk mengurangi kebutuhan proyek ke tingkat yang paling besar. Mengidentifikasi fungsi elemen desain utama proyek memungkinkan pertimbangan yang lebih luas tentang cara alternatif untuk mencapai fungsi tersebut. Selanjutnya adalah pendekatan diagram fast. Diagram fast untuk proyek ini memperlihatkan move people sebagai fungsi dasar dari proyek ini. Fungsi sekunder utama termasuk akses trains, akses transit, provide connectivity, good people, and give shelter. Ini memberi tim value engineering pemahaman tentang alasan desain proyek dan fungsi mana menaruhkan peluang terbaik untuk peningkatan biaya atau kinerja. Generasi dan evaluasi ide. Lebih dari 75 ide rekayasa nilai dihasilkan oleh tim value engineering dan dievaluasi secara cermat berdasarkan atribut khusus proyek dan fungsi pendukungnya. Daftar ide dikelompokkan berdasarkan fungsi atau elemen proyek utama. Tim membandingkan setiap ide dengan konsep dasar untuk setiap atribut kinerja untuk menentukan apakah itu lebih baik dari, sama dengan, atau lebih buruk dari konsep aslinya. Tim mencapai konsensus tentang peringkat ide-ide ini. Ide-ide tingkat tinggi dikembangkan lebih lanjut. Peringkat rendah dijatuhkan dari pertimbangan lebih lanjut. Dari ide ini, 11 ditemukan sebagai yang paling signifikan baik dalam ukuran penghematan biaya walaupun dampak operasional. Rekomendasi value engineering mencakup ide-ide secara rinci. Rekomendasi value engineering yang pertama adalah penyesuaian rel kereta api. Konsep aslinya seperti yang tujuan dalam 60% set rencana, konsep asli dibangun dengan jalur ganda softfly, menggeser lalu lintas kereta api ke softfly, dan kemudian membangun jembatan rel baru di bawah jalur utama MT1 dan MT2 yang ada. Konsep rekomendasinya adalah merekomendasikan agar Union Pacific Railroad atau UPRR membangun jembatan baru di bawah lalu lintas dengan menggunakan kekuatan sendiri. Setelah jembatan baru terpasang, jalur MT3 yang baru dibangun pada jalur akhir.
Keuntungan dari value engineering ini adalah menghilangkan jejak supply dengan membangun jalur MT3 melalui stasiun dalam perataan akhir. Yang kedua, struktur peron dapat didesain ulang dengan struktur yang lebih ringan. Yang ketiga, dinding penahan yang dapat melalui area stasiun. Yang keempat, menghapuskan penopang jembatan sementara. Konsep asli tersebut memakan biaya $6.284.200. Konsep yang direkomendasikan adalah $5.788.250 yang memiliki tabungan $495.950. Dan selanjutnya adalah rekomendasi value engineering yang kedua, yaitu isi dinding penahan. Konsep aslinya adalah tiang penahan dinding penahan cantilever di sepanjang area proyek Bayfront. Konsep rekomendasi adalah perbaikan tanah dengan MSE atau dinding blocks segmenta. Keuntungan adalah biaya yang dikurangi, mengurangi waktu konstruksi, kemudian konstruksi, menghilangkan tumpukan, mungkin lebih mampu mencocokkan elemen estetika lainnya atau tekstur dan warna dari fitur lain dalam proyek. Konsep aslinya menghabiskan biaya $11,57 juta. Dan konsep rekomendasinya adalah $3,28 juta. Memiliki tabungan 8,29 juta kali 1,1 menghasilkan 10,03 juta. Yang selanjutnya adalah rekomendasi value engineering ketiga, dinding lebih pendek dari trotoar. Konsep asli, area pejalan kaki yang lebar antara di antara transit loop drive untuk mengakomodasi bongkar muat, lalu lintas betrail, dan area pejalan kaki yang berkelok-kelok. Konsep rekomendasi, pengurangan lebar dengan menggunakan bagian atas menjadi miring, atau dengan membuat perbedaan kemiringan antar jalur pejalan kaki dan jalur EBRP dengan menggunakan tanda tangga. Keuntungannya adalah yang pertama biaya yang dikurangi, yang kedua menyederhanakan dinding, yang ketiga menambah peluang untuk lebih banyak vegetasi, yang keempat pisahkan jalan setapak dari kawasan pejalan kaki, yang kelima memperluas tampilan saat duduk. Konsep aslinya lebih 60% estimasi biaya. Konsep rekomendasi adalah lihat asumsi atau perhitungan. Tabungannya ialah $0,03 juta dikali 1,1 yaitu $0,04 juta. Rekomendasi value engineering keempat adalah struktur alternatif peron tengah. Konsep aslinya platform ini terdiri dari plat beton tebal yang dipasang di tempat yang didukung dengan beton lebar 2 inci sampai 6 inci dengan lebar balok 1 inci sampai 8 inci dengan jarak 20 inci dan bervariasi tergantung pada fondasi rangkaian. Setiap balok kelas didukung oleh 2 tiang HP 14 kali 117. Konsep rekomendasi adalah gunakan beton cor di tempat bertegangan 10 inci atau beton pracetak dengan topping. Pada dua balok kemiringan mengontrol penurunan dan retak yang berbeda. Keuntungannya adalah konstruksi lebih cepat, selanjutnya mengurangi keterpaparan kru kerja terhadap lalu lintas kereta langsung. Yang ketiga, meningkatkan kendali mutu pemukaan beton. Yang keempat, fleksibilitas unit pengecoran di situs atau di luar. Yang kelima, konsep estetika tidak terbatas. Yang keenam, menghilangkan tumpukan. Konsep asli tersebut memakan biaya $1,37 juta. Konsep rekomendasinya $0,87 juta. Tabungannya yaitu $0,5 juta dikali 1,21 jadi $0,6 juta. Rekomendasi value engineering kelima adalah revisi pagar pembatas stasiun. Konsep aslinya pagar pembatas tinggi 42 inci, panel kaca tempered setengah inci dan 1,5 kali setengah inci. Tiang atau rangka baja cat berdinamik dengan pegangan tabungan baja tahan karat. Konsep rekomendasi adalah opsi A, ganti pagar pembatas kaca dengan pagar pembatas kabel baja dengan tinggi 42 inci. Kabel baja dipasang secara horizontal pada 3 inci OC dalam 1,5 kali setengah inci. Tiang atau rangka batang baja dynamic dengan pegangan tabung baja tahan karat. Yang opsi B, di tepi luar jalan, perluasan jalan untuk menghilangkan celah antar tepi jalan dan struktur, disingkirkan pagar pembatas kaca atau baja dengan karat setinggi 42 inci. Jaga pegangan stainless steel tube dengan diameter 1,5 inci. Lebar ram tidak terlalu berubah. Celah ram melebar di tepi interior ram atau kondisi dengan ID nomor 22 untuk struktur. Pagar pembatas untuk tetap berada pada antarmuka level ram atau jembatan di tepi interior ram. Keuntungannya adalah biaya yang dikurangi. Yang kedua, menghilangkan kebutuhan akan pagar pembatas di beberapa area, menyederhanakan instalasi. Konsep asli memakan biaya $0,89 juta.
Konsep rekomendasinya, jika mengikuti opsi B memakan biaya 0,5 juta dolar, maka keuntungannya adalah 0,9 juta dolar dikali 1,1 jadi 0,48 juta dolar. Dan selanjutnya adalah rekomendasi value engineering yang keenam. Kurangi jumlah turbin angin. Konsep asli 12 turbin angin di peron. Konsep rekomendasi opsi A 10 turbin angin di platform, opsi B 8 turbin angin di platform. Keuntungan biaya yang dikurangi. Konsep asli 0,39 juta. Konsep rekomendasi jika mengikuti opsi B memakan biaya 0,29 juta dolar. Maka tabungan menjadi 0,13 juta kali 1,1 dolar menjadi 0,16 juta dolar. Rekomendasi value engineering ketujuh adalah konstruksi rangka penjepit stasiun. Konsep aslinya, gunakan sistem rangka pemikul momen untuk penahan beban lateral. Konsep rekomendasi, gunakan rangka penahan sebagai pengganti rangka penahan momen untuk menahan beban lateral jika memungkinkan. Menggunakan bingkai yang diperkuat akan memungkinkan bingkai untuk diragit menjadi modul yang dapat dilajurkan ke tempatnya dalam satu bagian sehingga mempercepat konstruksi. Keuntungannya adalah konstruksi lebih cepat, lebih sedikit dampak ke kereta api, biaya pengelasan lebih murah. Konsep asli memakan biaya 1,84 juta dolar. Konsep rekomendasi memakan biaya 1,55 juta dolar. Dan tabungannya 0,29 juta dolar dikali 1,21 menjadi 0,36 juta dolar. Dan selanjutnya adalah rekomendasi value engineering nomor 8, menahan jalur pagar pembatas. Konsep aslinya tidak tersedia. Konsep rekomendasinya adalah pasang pagar pembatas melalui area platform. Keuntungannya adalah mengurangi potensi kereta api yang tergelincir ke stasiun dan mengganggu platform stasiun. Konsep aslinya tidak ada. Konsep rekomendasinya adalah 0,90 juta. Tabungannya markup 0,09 juta kali 1,1 tabungan 0,11 juta dolar. Rekomendasi value engineering yang ke-9 yaitu fasilitas trotoar. Konsep aslinya trotoar terdiri dari paving unit dan atau beton bertulang, dinding kursi promenade, dan dinding perkebunan dapat didesain ulang untuk mengurangi biaya. Perabotan Creekside Park menyediakan tempat duduk, tempat sampah, rak sepeda, meja piknik, dan pagar pohon. Konsep rekomendasi, gunakan beton berwarna yang dicap atau dicetak untuk mengambilkan kawasan pejalan kaki yang akan mempertanyakan estetika, menghormati tujuan desain, dan meningkatkan penggunaannya. Gunakan dinding dudukan beton yang bertulang dan dinding penahan dengan tutup dan atau permukaan terbelah. Menyediakan perabotan situs alternatif yang menghormati maksud desain, estetika, dan kinerja sekaligus mengurangi biaya unit. Keuntungannya adalah hormati maksud desain. Yang kedua, sediakan permukaan yang aman dan nyaman untuk berjalan-jalan pengguna, termasuk kendaraan sepeda. Yang ketiga, kurangi biaya. Yang empat, kurangi perawatan. Konsep aslinya memakan biaya 0,95 juta dolar. Konsep rekomendasi 0,57 juta dolar. Tabungannya 0,38 juta kali 1,1 menjadi 0,46 juta dolar. Selanjutnya adalah rekomendasi value engineering yang ke-10, eliminasi basement. Konsep aslinya adalah untuk mengakomodasi desain baseline, dinding penahan di gedung stasiun 1 tidak dapat dibangun sebelum pembangunan gedung stasiun. Biaya yang terkait dengan pengurutan konstruksi yang rumit untuk membangun sebuah bangunan dengan penimbun sebelum penempatan penimbunan memungkinkan penambahan ruang bawah tanah dan mendapat fleksibilitas tambahan dari ruang tersebut. Konsep rekomendasinya adalah menggabungkan dengan rekomendasi value engineering pertama, yaitu menyelaraskan rel kereta api, dan yang kedua yaitu memodifikasi dinding penahan cantilever. Kemungkinan penyederhanaan konstruksi bangunan melalui konstruksi dinding dan penimbunan ulang untuk dinding sebelumnya konstruksi bangunan. Keuntungannya adalah mengurangi biaya pembangunan. Yang kedua, konstruksi lebih cepat dan lebih konvensional. Yang ketiga, dinding lebih murah dicocokkan dengan dinding penahan lainnya. Konsep aslinya memakan biaya 0,8 juta dolar. Konsep rekomendasinya memakan biaya 0,46 juta dolar. Tabungannya yaitu 0,34 juta dikali 1,24 menjadi 0,41 juta dolar. Selanjutnya adalah rekomendasi value engineering ke-11. Item landscape lainnya. Konsep aslinya adalah semak atau penutup tanah. Konsep rekomendasinya adalah keuntungannya penyesuaian harga, gunakan tanaman asli. Konsep aslinya adalah 0,23 juta dolar.
Cost rekomendasi 0,12 juta dolar, tabungannya 0,11 juta kali 1,1 menjadi 0,13 juta dolar. Terima kasih.